Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyid Syarif Muhammad Al-Habsyi. Di video kali ini kita akan buat tema baru, yaitu yang berjudul, yang kami akan jelaskan, yaitu penjelasan Suratul Taglibul Qulub wa Inqasimul Qulub. Jadi kecepatan pergerakan perubahan hati atau berbolak-baliknya hati manusia. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'i wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardaihi wa thawabihi subhanallah ta'ala. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Jangan lupa ya, kita ada channel di YouTube. Ikuti, jangan mohon di subscriber, subscriber ya, saya ngerti. Jadi biar kita bisa mendapatkan informasi ilmu baru. Insya Allah kita akan kupas lebih banyak lagi, agar bisa tambah luas ilmu ini dan bermanfaat insya Allah ta'ala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu suratul taglibul qulub. Jadi kecepatan atau saking cepatnya berbolak hatinya manusia. Jadi bolak hati manusia jadi bisa berubah jadi seperti burung uspur tuh. Jadi dia saking cepatnya pindah ke dahan-dahan yang lain lah, kurang lebih seperti nanti ada hadis kita sebutkan. Itu kecepatan hati dalam berubah-berubah lah, hatinya ini berubah-berubah. Jadi ada hati yang taghyir, berubah-berubah, dan yang thabit, yang tetap, yang kokoh. Nah, ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa hati itu dikelilingi oleh sifat-sifat yang nanti akan kita bahas tersendiri, dan efek serta kondisi pintu-pintu yang telah kami jelaskan. Jadi artinya nanti kita jelaskan pintu-pintunya, pintu masuknya dari mana. Di antaranya yang disebut khatrul galab, lintasan-lintasan hati, pikiran yang masuk, yang positif maupun yang negatif. Yang itu hanya berasal dari dua, yaitu dari para malaikat, dan kedua dari syaitan, dari iblis. Tinggal kita bagaimana menerimanya dalam hati. Nah, itu makanya kita perlu ilmu, perlu belajar. Jadi kita nggak salah menilai, membaca hati dan pikiran kita. Jadi kita nggak bisa membaca satu masalah itu dengan apa yang kita nggak tahu. Jadi ilmu agama itu nggak bisa kita terka-terka ya. Kita perlu belajar agar kita memahami. Makanya sini saya menjelaskan bagaimana yang disebut perubahan hati dan solusi-solusinya. Jadi hati itu faka'annahu. Jadi ini seperti target yang terus menerus dibidik dari semua sisi. Nah itu, karena syaitan mengatakan, ya Allah, aku akan goda Bani Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua sisi. Jadi dia akan menyergap. Dia tidak akan pernah bosan untuk menyergap kita dalam hati kita, agar menyesatkan atau menggelincirkan manusia, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bikin kita akan ini bab sendiri ya untuk hal itu ya, untuk mengenai syaitan, atau disebut namanya waswas atau yuwaswis fi sudurin nas, yang membuat waswas hati manusia dan gelisah. Kemudian jadi hati itu bila mana syaitan yang turun kepadanya, syaitan masuk ke pintu kolbu itu mengajak untuk menuruti hawa nafsunya. Nah iya,
Jadi pintu iblis itu diantaranya adalah pintu gerbangnya adalah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu pintu gerbang setan masuk. Ya, hawa nafsu itu hawa nafsu, hawa emosi, nafsu emosi, nafsu tidak sabar. Nah, itu di pintu gerbang untuk masuk. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan bab-bab yang disebut muhalagat wal munjiat. Jadi seperti contohnya perbuatan yang baik yaitu sabar, syukur, qanaah. Nah, itu adalah sifat-sifat yang terpuji. Bahkan kalau sebaliknya dari syaitan adalah pintu gerbangnya adalah dari marah, hasud, bakhil, macam-macam. Itu akan kita bahas satu persatu insyaallah ta'ala. Artinya kita akan menjelaskan bagaimana kita memahami kondisi kehidupan ini karena ini adalah bekal kita. Bukan hanya bekal di dunia ya, bekal dunia dalam arti kalau dunia kan kebanyakan pakai akal. Artinya kita dalam menggunakan kinerja kehidupan dunia itu dengan akal. Kalau hati itu masuk dari apa namanya, perasaan ya. Jadi lebih condong ke syara, perasaan. Nah, di situ syaitan akan masuk ke pintu hati manusia melalui pintu gerbang hawa nafsu di antaranya. Hawa nafsu itu keinginan-keinginan. Jadi hawa nafsu itu inginnya senang terus ya. Jadi la amaratun bisu, bahwa hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan, kejelekan. Kalau kita misalnya tidak ada kemampuan membeli mobil misalnya, keuangan kita nggak ada, dipaksakan dengan hawa nafsu harus beli mobil, dipaksakan dengan cara kredit, itu ya itu diantaranya. Atau juga ada yang membuat kita marah gitu ya, sehingga kita memarah. Nah, kita ikutin tuh keinginan kita memarahi orang atau apa, akhirnya kita ikuti terbawa itu. Tapi kalau kita lawan dengan sabar yang dari para malaikat itu, nah, itu tinggal bagaimana kitanya menyikapinya. Nah, makanya kita perlu belajar. Kemudian pertama, jadi setan akan turun kepada hati manusia dan membidik, mengajaknya dari pintu hawa nafsu untuk supaya dia ngikutin hawa nafsunya gitu. Nggak sabaran, udah ambil aja, udah kasih tahu aja, tindak aja atau gimana lah, hal-hal seperti itulah. Jadi biasanya kalau hawa nafsu itu akalnya hilang biasanya gitu. Jadi orang kalau ikut hawa nafsu, akal sehatnya nggak digunakan secara sempurna. Ini baik atau buruk, kan akal itu kan menilai. Akal itu gunanya untuk menilai ini positif atau tidak positif. Jadi lebih berhati-hati, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian maka malaikat pun turun kepadanya dan memalingkannya dari hal tadi. Jadi di saat setan masuk menggoda kita, mengikuti hawa nafsu untuk emosi atau untuk tidak mau berbuat baik atau mau sholat ditunda, kita mau sholat nih waktunya azan. Contohnya gini, kita mau azan duhur masuk. Begitu azan masuk, setan mengatakan kalau udahlah nanti aja tunggu, baru azan kok. Nah, kemudian malaikat masuk ke dalam kolbunya untuk memberitahukan, akal menilai ini memang waktunya sholat. Nah, tinggal keinginan kita ikuti mana, ikutin hawa nafsu atau ikuti malaikat yang memberitahukan kita, mengajak kita pada untuk jadi malaikat mengimbangi, kurang lebih seperti itu. Dan memalingkan daripada rayuan syaitan tadi. Kemudian setan menarik kembali kepada keburukan, lalu dia ngajak keburukan yang lain, terus begitu. Jadi ini gagal, dicoba lagi, selalu begitu. Ia terpengaruh oleh sesuatu yang lain. Nah, kemudian maka setan yang lain akan menarik kepada yang lain. Jadi ini saling, jadi gojolak hati ini luar biasa ya, subhanallah ya. Jadi ajaibnya Allah, ciptaan Allah ini kolbu ini jadi begitu dahsyatnya, dan setan tidak pernah menyerah gitu loh. Terus dia akan mencari bagaimana masih tergelincir. Itu yang disebut hanya lintasan dalam kolbu. Nah, itu jadi antara malaikat, alamul malakut wa al syaitan itu gejolaknya dalam hati.